Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari salah satu teman yang sudah WA ke saya. SMS-nya, Assalamualaikum Mbak, mau nanya dulu boleh nggak? Kakak saya dulu pernah kerja di Hong Kong. Di rumah sudah 4 tahun. Job bersih-bersih rumah sama jaga anjing. Sekarang pingin proses lagi kerja ke Hong Kong. Untuk bahasanya cuma bisa sedikit-sedikit. Kira-kira kalau proses lagi mulai dari awal atau calling visa ya Mbak? Calling visa ya. Jadi kalau teman-teman maunya calling visa itu pastikan teman-teman itu sudah profesional ya. Profesional itu apa bahasanya, lanyah. Pekerjaan kayak masak-masakan Cina itu pinter kayak gitu ya. Terus kalau kita mau jobnya jaga loyanka kayak gitu ya, paling tidak kita tuh sudah punya pengalaman minimal lah jaga loyanka itu 4 tahun kayak gitu. Kalau mau jaga anak minimal lah kita bisa masak-masakan kesukaan anak-anak, seneng bermain dengan anak, menyanyikan lagu-lagu anak-anak kayak gitu ya. Minimal kita itu punya pengalaman 4 tahun, itu baru bisa dibilang kita calling visa. Karena calling visa itu kita sudah nggak melakukan pendidikan atau BLK kayak gitu ya, Balai Pelatihan Kerja. Jadi karena kita sudah profesional, sudah X kayak gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa kemampuannya masih sedikit atau bisa dibilang bahasanya sedikit sekali, terus dulunya cuma jaga anjing dan bersih-bersih, berarti kan itu nggak ada pengalaman jaga loyanka, nggak ada pengalaman jaga anak, nggak ada pengalaman jaga bayi kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya harus masuk ke Balai Pelatihan Kerja atau BLK khusus tujuan negara Hong Kong supaya tidak ngeblank nyampe Hong Kong kayak gitu ya. Jadi untuk cerita selengkapnya nanti kita telepon sebentar lagi kepada salah satu Mbak E yang berusaha membantu Mbak E ingin kerja lagi ke Hong Kong. Tapi bahasanya itu nggak begitu lancar. Bahasanya nggak begitu lancar. Iya, kalau sampean bantuin nyari majikan bisa nggak Mbak? Bisa? Bentar. Mbak E dulu ke Hong Kong tahun piro? Pulang tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2019. 2019. Cuma satu kontrak, 2 tahun 7 bulan. Dua kontrak, tapi yang dua kontraknya nggak finish. Satu majikan berarti? Tapi satu majikan. Oh, Satu oke. majikan. Oke. Terus mbaknya suruh telepon saya, soalnya kan saya perlu datanya kayak gitu kan. Terus habis itu mbaknya perlu foto paspor lamanya masih ada enggak? Kalau ada nanti suruh scan semua dokumennya, persyaratan kayak gitu ya. Apa aja ya Mbak dokumennya ya? KK, KTP, akte, ijazah, buku nikah, terus paspor lama, paspor yang kemarin itu, terus sama Hongkong ID. Semuanya di-scan di tempat tukang fotokopi, terus kirim WA ke saya. Ini di mana tuh kok? Di pasar tak Kak Ruwani? Kalau saya itu lagi di penampungan, kan saya calling visa. Oh, di PT. Tanggal 16 terbang, iya. Tapi saya inginnya kakak saya ikut Mbak Yuli aja gitu. Oh gitu, oke. Kalau memang bahasanya masih mamate, suruh sabar ya Mbak ya, gak kena diuber. Soalnya sampean tahu sendiri Hong Kong ya. Hong Kong itu kan majikan siap pakai, takutnya nyampe Hong Kong nanti malah repot kayak gitu. Kalau marah-marah, nggak bisa kerja, nggak bisa bahasa kayak gitu. Iya. Terus saya mau nanya, PT-nya di mana ya Mbak? PT PT nanti pusatnya sih di Jakarta kayak gitu. Cuma nanti untuk ujikom dan medikalnya nanti bisa di cabang di daerah terdekat kayak gitu. Mana tuh, timur apa tengah? Apa Mbak? Rumahnya sampean mana? Jawa Tengah apa Jawa Timur, Mbak E? Jawa Tengah, Semarang. Semarang. Mbak E umur piro? Kalau Mbaknya umurnya 41. 41. Iya. 41 bahasanya jek nunak-nunuk. Oke Iya. lah. Tingginya kurang lebih berapa? Tinggi badan? Tingginya berapa ya? Saya lupa. 150 kayaknya. 150. Oh, oke lah ya. Suruh scan aja semua dokumennya, mana tahu ada rezeki di Hong Kong diberi kemudahan kelancaran kayak gitu. Tapi ya saya cuma bisa biodata kayak gitu kan. Nanti kalau ada majikannya nyantol kita telepon mbaknya kayak gitu.
Oh iya iya iya. Kenapa Iya, mbaknya Mbak. nggak telepon Makasih ya, sendiri Mbak. ke saya? Sudah telepon tadi, katanya pas Mbak Yuli telepon itu HP-nya mati total. Oh begitu, ngedrop. I, rusak HP-nya pas ngepas rusak pas Mbak Yuli habis telepon itu. Heeh, heeh. Oh gitu, oke. Iya. Nanti kalau misalnya udah normal HP-nya nanti tak suruh nelpon. Iya, suruh suruh telepon, suruh WA kayak gitu ya. Iya iya Mbak. Heeh, biar enak. Berarti sama sekarang di Iya. mana? Di PT mana? Saya di PT-nya di Bekasi. Oke, wis mudah-mudahan diberi kemudahan kelancaran. Calling visa. Pulang berapa lama Iya. calling visa? 5 bulan. Yang waktu itu saya nelpon, saya bilang pulang notisnya nggak dikirim itu loh Mbak. Masih inget nggak? Oh ya 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 ya. Notisnya nggak dikirim ke imigrasi. Iya. Visanya turun juga. Turun alhamdulillah. Besok tanggal 16 terbang. Besok tanggal 16. Oh cepet mbak ya. Iya. Kurang sebentar lagi, Alhamdulillah. 1 minggu lagi lah. Iya. Wis nggak apa-apa. Yang penting nyampe Hong Kong semangat berjuang. Perjuangan Iya Mbak. dimulai lagi. Makasih ya Mbak ya. Siap, oke mbak suwun sangat nggih. Oke, Iya. yuk Assalamualaikum. bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah ini adiknya sangat perhatian sekali sama mbaknya karena mbaknya HP-nya lagi masuk UGD, jadi nggak bisa hidup untuk saat ini. Tim Mbak yang mencoba untuk menghubungkan. Jadi siapapun teman-teman yang mungkin sudah X atau non X kayak gitu ya, kepengen ke Hong Kong, itu persyaratan yang harus disiapkan adalah KTP, KK, akte, ijazah, dan buku nikah. Semuanya asli, itu terus difotokopi. Kalau nggak ada yang lengkap ya dilengkapi dulu. Semuanya kan bisa diurus di balai desa, kecamatan, capil kayak gitu ya, distrik capil kayak gitu. Jadi kalau bisa, biasanya arek-arek itu aku wis gak ono kakane ilang ketelesot kayak gitu. Aku nggak ada akte, zaman dulu kan masih surat aja kayak gitu. Semuanya bisa diurus di desa, kecamatan, itu ngurus akte itu gratis teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa, perlu proses untuk wirawiri. Terus habis itu persyaratannya kalau udah dikompleti semuanya, cek lagi datanya, KK, KTP, akte, ijazah, buku nikah. Bagi yang sudah X otomatis kan sudah punya paspor kayak gitu ya, paspornya harus disamakan antara nama, tanggal lahir, tahun, dan semua dokumen antara paspor dan KK, KTP, akte, ijazah semua harus sama. Kalau nggak sama ya harus dibetulin lagi kayak gitu ya. Nah itu aja dari saya. Terus jangan lupa untuk foto di tempat studio foto, karena dari foto itu kita bisa bikin biodata kayak gitu ya. Terus kalau kitanya sudah mantep kayak gitu, lebih enak lagi kalau teman-teman bisa bikin video untuk perkenalan KSUJK. KSUJK-nya ya kalau sudah X itu sebutin aja nama, umur, status, punya anak berapa, dulu pernah pengalaman kerja di Hong Kong contoh ya, 10 tahun, berapa majikan. Kalau 2 majikan ya sebutkan kontrak pertama 4 tahun, kontrak kedua 6 tahun, job pertama jaga apa, job kedua jaga apa. Terus aku juga bisa masakan simple Chinese food, sebutkan Jungkok Sung itu apa aja, jauh coy lah. Terus Cingyi itu kan macam-macam aja, ada Sunda tahu sih lah, ada Mui Choi apa bla bla gue lah. Terus potong itu kan juga macam-macam, Hong Lopak Jeng Lopak lah, Van Gesuk Mai lah, terus Yudonga kayak gitu juga sebutkan kayak gitu ya, supaya apa, supaya majikan itu lebih percaya, yakin kayak gitu. Oh ternyata ini bisa ya masak masakan Cina. Jadi kalau tak suruh masak itu paling tidak aku gak usah repot-repot terlalu ruwet ngajari kayak gitu ya. Oke, gitu aja dari kami. Suwun sangat sudah mendengarkan, sehat selalu dan see you in the next video. Bye bye.